pengen tahu di dalam Islam itu melihat ciri-ciri nabi palsu itu gimana? Ada nggak tertulis di Al-Quran? Ada, siapapun yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad udah pasti nabi palsu. Karena Nabi Muhammad nabi terakhir, nggak ada lagi. Oh, berarti Paulus sama Nabi Muhammad duluan siapa? Paulus itu nabi palsu bukan kata Nabi Muhammad. Paulus itu nabi palsu kata Yesus. Sama aja kayak ibu-ibu tadi Anan ini. Kalau di dalam Islam, ciri-ciri nabi palsu itu adalah yang ngaku-ngaku nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Berarti Yang dilihat dari mengatakan- berarti dilihat cuma Paulus dari ini, bentar kedatangan dulu. terakhirnya gitu. Ini gimana sih? Ngerti nggak bahasa Indonesia? Sulit banget memahami kata saya ya. Maksudnya kan gini Umi. Kalau di Alkitab itu kan ciri-cirinya ada itu nabi palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Halo, shalom. Ya, perkenalkan nama, agama, dan tujuannya ke sini, bro. Dari Kristen. Ya, kuatkan, matikan suara musik di samping Anda, bro. Udah. Suaranya dikuatkan, nama, agama, dan tujuannya ke sini, silakan. Oke. Kristen dari Kristen Oten. Masih ada suara musiknya, bro. Tolong matikan dulu. Oh, aduh, serius nih. Tes. Masih ada suara musik, bro. Coba menyingkir dulu dari sana. Apa yang tidak bisa mereka lakukan, teman-teman? Jujur. Padahal di sini diajak untuk jujur dan merenung dan juga berpikir. Malah itu yang nggak bisa mereka lakukan. Ya, silakan Dr. Strength. Saya panggil apa nih, Dr. Strength ya? Atau ada nama yang bisa dipanggil? Strength aja nih. Strength, masih ada suara, tapi nggak apa-apa lah. Langsung aja. Mau kesini mau bertanya atau mau menjelaskan? Kalau mau menjelaskan harus buka kamera. Bertanya aja. Langsung pertanyaannya biar cepat-cepat, ada suara musik soalnya kena copyright. Ya, oke. Nabi yang keluar dari goa itu siapa? Di mute. Ya. Ada dua nabi yang keluar dari goa. Yang pertama adalah Nabi Muhammad ketika habis bertahanut. Yang kedua adalah Yesus ketika mati jadi Tuhan langsung jadi goa. Kalau Nabi Muhammad keluar dari goa mengaku sebagai Rasul, kalau Yesus keluar dari goa diangkat jadi Tuhan. Dan juga Elia masuk goa ketika Tuhan berfirman kepada Elia di dalam goa. Ya, banyak kalau Anda tanya nabi yang masuk goa siapa saja. Nih, ada pertama Nabi Elia dulu ya. Ini banyak sebenarnya.
Yang pertama adalah Elia dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 nomor 9. Dalilnya berbunyi, di sana ia masuk ke dalam sebuah gua, lalu bermalam di situ, dan Tuhan berfirman kepadanya di gua itu. Ya. Yang kedua, siapa lagi sebelum Nabi Muhammad masuk gua? Namanya Yesus, mayatnya dimasukkan ke dalam gua. Mau lihat bagaimana bentuk guanya? Ini dia. Ya, gua batu. Ini makam Nabi yang umat Islam dan Tuhannya Oten. Seperti apa bentuknya? Kayak gini bentukannya. Gua ini. Jangan bilang ini apartemen ya. Ini gua. Ini dia. Gua sempit ini ya. Nah, gitu. Ini siapa Nabi yang keluar dari gua? Ada 3. Pertama Nabi Elia, kedua Yeshua, ketiga Nabi Muhammad. Bedanya Yesus dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad keluar dari gua itu mengaku dapat firman ilahi. Yesus keluar dari gua jadi setelah jadi mayat dianggap sebagai Tuhan. Silakan pertanyaan selanjutnya. Dan juga gua Maria ya, gua sempit Maria itu adalah nabi yang bernama Yesua. Pertanyaan kedua. Oke, berarti termasuk Muhammad ya? Iya, termasuk Nabi Muhammad. Oke, Uni, pertanyaan kedua. Ada musik ini, nggak nyaman kita nih. Gara-gara pertanyaan kamu nanti YouTube saya kena copyright pula lagi nih. Ya, jadi teman-teman ya, bersyukurlah kita, Nabi kita keluar dari gua nggak ngaku-ngaku Tuhan. Karena di agama lain mayat Tuhan bangkit ngaku-ngaku jadi Tuhan setelah keluar dari gua. Agak bahaya kita ya. Karena menurut Kristen di gua itu banyak hantunya. Ya, saya takut nih yang dituhankan ini hantu, teman-teman. Nah, itu kalau dalam Kristen ya. Dalam pandangan Islam tidak ada begitu. Karena saudara Kristen ini diselewengkan oleh terjemahan, bukan gua ya. Ini kita baca dalilnya, malaikat dibuang ke gua ya. Malaikat jahat dibuang ke gua. Nih. Padahal itu mereka salah terjemahan. 2 Petrus pasal 2 nomor 4. Teman-teman tahu nggak? Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Bentar, bukan ini ya, dalam gua yang gelap nih. Kita lihat ya. Kalian tahu nggak? Bukan itu. Ya. Bukan yang ini. Nih. Kalian tahu nggak? Ada sebuah kata yang diterjemahkan menjadi gua. Padahal itu bukan gua nih. Kita lihat di sini dalam kitab 1 Petrus. Perhatikan ini teman-teman, terjemahan menyesatkan mereka. Ini dalam 2 Petrus pasal 2 nomor 4. Di sini dikatakan ya, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap. Kalian tahu nggak mereka disesatkan terjemahan? Karena ini bukan kata gua. Di sini Syaira ini diterjemahkan menjadi gua. Padahal teks aslinya bukan gua, tetapi apa? Rantai, teman-teman. Ya, bila mereka ini suka sekali memplesetkan. Nah, Syairah. Ya, ini di sini dikatakan gua-gua. Padahal dalam bahasa Inggrisnya adalah chain. Apa arti chain? Sebuah garis, sebuah rantai, sebuah tali. Dipleset sama mereka, di PB jadi gua. Tipu mereka. Mereka seneng banget nipu mereka ini. Padahal ini artinya adalah rantai, garis, rantai. Gara-gara itulah mereka itu menghujat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad pernah bertahanut di Gua Hira, padahal Tuhannya juga keluar dari gua gitu. Memang rata-rata mereka ini suka sekali menghina Tuhannya sendiri, padahal Tuhannya keluar dari gua gitu. Berarti Tuhannya itu berpotensi juga hantu gitu. Mereka ini suka banget diprank sama terjemahan gitu, suka banget gitu loh. Itulah kenapa mereka tersesat jauh, karena kitab mereka tuh tidak ada originalnya, tuh tidak ada. Kalau kita terjaga originalnya, yaitu berdasarkan hafalan Quran. Kalau kita nggak ngerti terjemahannya, kita bisa kembalikan kepada bahasa asli. Masih bahasa Arab pun masih terjaga. Bahasa Yunani itu hampir punah, teman-teman. Greek, bahasa Bible itu hampir punah, tidak lagi jadi bahasa lazim untuk dipakai sehari-hari gitu. Ya, Strain, pertanyaan selanjutnya. Langsung aja pertanyaan. Masih ada musik gak nih? Masih ada. Musik gak? Masih ada nih. Nanti aja lah ya kalau udah nggak ada musik. Ya gitulah kelakuannya saudara-saudara kita Kristen ini, karena mereka ketipu dengan terjemahan, lalu mereka membuat kesimpulan, dan membuat kesimpulan itu untuk melakukan penyerangan kepada Nabi kita, padahal Tuhannya juga keluar dari gua. Ya, mata tumpul, perkenalkan nama, agama, dan tujuan naik room saya. Masih ada waktu beberapa menit lagi teman-teman ya. Ya, saya mau bertanya tentang Hajar Aswad. Agamanya apa? Agamanya apa? Oke, silakan pertanyaan tentang Hajar Aswad apa? Oke, di situ dikatakan bisa menghapus dosa habis-habisnya.
Bukan batu hajar aswadnya, tapi mencium. Mencium itu perbuatan. Mana Jadi perbuatan. datanya? Kau yang Karena nanya sama aku, asumsi, kau saya pula yang nggak nanya terima aku. asumsi kamu. Matilah kau siapa Kamu- emangnya? iya. Mampus lah kau, nggak terima kau, nggak usah. Emang kau siapa? Penting kau rupanya, mati aja lah kau. Naik ke aku bertanya, aku jawab, kau pula ngatur aku. Memang kau pikir kami karesten kalau bicara nggak pakai data? Matilah kau, nggak. Aku nggak terima siapa kau, penting kau? Nggak penting kau. Kau di sini tamu aja kok. Kecuali kau ini orang yang buka kamera, bisa mengedukasi. Oten aja pun kitab kau aja nggak beres, kau pula. Mana datanya? Kau yang nanya, kau yang tunjukkan data. Mana ada batu hajar aswad menghapus dosa? Mencium batu hajar aswad menghapus dosa. Nggak perlu kutunjukkan datanya pun, orang botol pun tahu kalau itu dalilnya. Kau jangan kau pula ngatur-ngatur aku di sini. Emang kau penting kali buat aku? Enggak lah, di sini prioritasnya orang Kristen yang mau diajak berpikir. Kalau kau ini gak penting, siapa kau? Dapat untung apa aku ngajak kau berpikir? Nggak ada. Kecuali kau ini adalah orang yang penting. Kau mau Kristen, mau sesat, nggak ada gunanya buat aku. Aku nggak masuk neraka gara-gara kau sesat. Di sini aku memberikan waktuku untuk mengajak orang berpikir, bukan ngatur-ngatur aku. Siapa kau nyuruh-nyuruh aku? Siapa kau, bapak kau aja nyuruh aku tampar. Yang dongeng itu Tuhanmu. Karena dalam kitab, dalam situs dikatakan, ada situs Liputan 6 mengatakan muka Tuhan kalian itu hasil hayalan saja. Bahkan dikatakan Paulus itu berimajinasi nih. Makanya potensi menghayal tuh ada nih, kutunjukkan sama kau. Nih kalau mau nunjukin ajaran hayalan gini ya. Nih kita tunjukin data tentang Tuhan hayalan atau ajaran hayalan. Ya, nih. Saya punya banyak data nih. Pertama, Paulus itu berpotensi menghayal. Datanya mana? Dari data jurnal ilmiah. Waduh, kalau Unifa kalau bicara tentang ini itu enggak. Kita tunjukin kalau Kristen itu penuh dengan ajaran hayalan ya nih. Pertama teman-teman, lihat di sini, ini adalah salah satu jurnal ilmiah, situs website resmi pemerintah Amerika Serikat. Ini nakit Santo Paulus, ekstasia dan kejang ekstasis. Di sini dikatakan, dan baca ini. Paulus memiliki penyakit kronis epilepsi, diajukan sebagai hipotesis yang paling mungkin. Ini datanya. Ingat ya, ini basicnya ya. Basicnya adalah Paulus itu memiliki penyakit kronis epilepsi, diajukan sebagai hipotesis. Nah, ternyata orang epilepsi ini berpotensi untuk apa? Menghayal. Selain penyakit mental, kondisi lain yang berpotensi menyebabkan halusinasi. Salah satunya adalah kondisi epilepsi. Maka yang berpotensi ajaran hayalan ya ajaran Paulus. Nah, yang kedua, kalau orang Kristen selama ini hidup dalam hayalan saja, ini dalam Liputan 6 nih. Kalian lihat ini, ya, wajah Tuhannya aja adalah imajinasi. Selama ini para ilmuwan meyakini bahwa sampai saat ini penampakan gambar Yesus adalah murni dari imajinasi seniman. Nah itu kalau mau bahas ajaran hayalan ya penuhnya di agama kalian. Dada aja kalian nih. Lanjut. Ya Anan, ada pagi di terakhir Anan. Ya, terima kasih Uni. Aku pengen tahu, di dalam Islam itu melihat ciri-ciri nabi palsu itu gimana? Ada nggak tertulis di Al-Quran? Ada. Siapapun yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad udah pasti nabi palsu. Karena Nabi Muhammad nabi terakhir, nggak ada lagi. Oh, berarti Paulus sama Nabi Muhammad duluan siapa? Paulus itu nabi palsu bukan kata Nabi Muhammad. Paulus itu nabi palsu kata Yesus. Sama aja kayak ibu-ibu tadi Anan ini. Kalau di dalam Islam
ciri-ciri nabi palsu itu adalah yang ngaku-ngaku nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Berarti Yang dilihat dari mengatakan- berarti dilihat cuma Paulus dari ini, bentar kedatangan dulu. terakhirnya gitu. Ini gimana sih? Ngerti nggak bahasa Indonesia? Sulit banget memahami kata saya ya. Maksudnya kan gini Umi, kalau di Alkitab itu kan ciri-cirinya ada itu nabi palsu. Ciri-cirinya seperti apa coba? Dalam kitab Nih, tunggu ya, aku bacakan dulu Umi ya. Oke, sebentar Umi. Ntar, lelet. Oke, di dalam Matius. Tunggu Mi. Di dalam Matius 7. 721, Matius 7, 15, 16, 17, 18 itu kan yang saya bawa dari tadi. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, cukup. Stop. Satu-satu dulu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau menurut Umi, buah Paulus itu gimana? Kenapa giliran saya membahas yang 7:15, kamu lanjut baca 7:16, lalu kamu tidak mau membaca 7:18? Kenapa nggak sampai baca 7:18? Silakan sampai baca Matius 7:18. Silakan. Itu jawabannya di Matius 7:18 tuh. Paulus itu nggak mungkin kata jadi nabi kata Yesus. Nih, kamu baca. Enggak, tapi kan bisa dilihat dari buah-buahnya Umi, kan Yesus kan udah bilang bisa dilihat dari buah-buahnya. Kalau menurut Paulus Umi itu penjahat. Paulus itu penjahat, nggak mungkin jadi nabi karena Yesus berkata tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Kenapa sih kalian tuh nggak suka loh? Kok ketawa dengan kitabmu nih? Bukan Uni. Saya nggak bilang kenapa ketika saya baca kitabmu kenapa bukan ini loh. Ini baca kitabmu, ini kan 7:17 nih. Itu kan sebelum dia berjumpa Anan, dengan Tuhan kenapa Yesus. nggak mau bahas ini Anan? Ini ayatnya masih panjang dari ini loh, satu perikop loh ini. Anan kenapa nggak mau bahas ini? Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Pertanyaan saya, waktu Yesus mengajarkan ciri-ciri nabi palsu ini, Saulus sudah mengaku nabi atau belum? Ya belum. Nah, pada waktu itu Saulus pohon buruk atau pohon baik? Ya kan orang bisa bertobat sih Umi. Saya tanya pohon baik atau pohon buruk? Tunggu. Saya tanya Muslim pohon kalau baik atau pohon buruk? Nggak ada nabi itu dari penjahat dalam Islam. Orang bertobat boleh, tapi bukan nabi. Kita bicara tentang pengajar sesat, bukan orang bertobat. Kenapa kalian nggak ngerti konteks kitab kalian sendiri loh? Ini bicara tentang nabi palsu. Nabi palsu itu tidak mungkin dari para penjahat. Kalau begitu ceritakan tentang nabi. Kenapa Nabi Muhammad itu terkenal sebagai orang yang amanah? Sejak kapan Nabi Muhammad pernah jahat? Nabi Muhammad tidak pernah jahat, setelah jadi nabi pun nggak pernah jahat. Kenapa kamu lari dari Nabi Muhammad? Apa urusannya dengan Nabi Muhammad ini? Kamu nggak bahas ini. Kenapa kalian itu selalu nggak pernah jujur di hadapan kami umat Islam? Kenapa kamu nggak mau bahas tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya ngaku-ngaku sebagai domba. Pernah nggak Nabi Muhammad nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus? Pernah nggak? Ciri-cirinya gimana? Nyamarnya ini kenapa sih si Anan ini kitabnya sendiri nggak dibahas? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar sebagai domba. Ini ciri-cirinya nih. Antara Nabi Muhammad dengan Paulus siapa yang ngaku-ngaku pengikut Yesus? Terus aku tanya sama Umi. Siapa di antara Nabi Muhammad dan Paulus yang ngaku-ngaku pengikut Yesus? Jangan ke situ dulu. Inilah kenapa aku bilang kalau mau diskusi. Lihat dulu buah-buahnya itu. Apa buah? Paulus itu perampok, penjahat. Ini jelas nih, kamu mau tahu bagaimana Paulus? Nih saya tunjukin. Sudah jadi rasul. Itu kan sebelum mengenal Tuhan Yesus. Sudah jadi rasul dia. Nih, Mana? 2 Korintus pasal 11:8, jemaat-jemaat yang telah kurampok ini sudah jadi rasul. Kemudian ini 2 Korintus 12:11, sungguh aku telah menjadi botol, tetapi kamu yang memaksa aku. Seharusnya sebenarnya aku harus kamu puji, minta dipuji setelah jadi rasul. Ini berdusta setelah jadi rasul. Roma pasal 3 nomor 7, minta upah dunia. 1 Korintus 19 setelah jadi rasul. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kami minta menuai hasil duniawi? Biadab ini orang, menyamar nih, ngajarin menyamar seperti segala berbulu domba, mengajarkan ajaran kaum pagan. Kok ketawa kau? Mengatakannya bukan firman Tuhan. 2 Korintus pasal 11 nih, kok lu kok nggak tahu maksudnya? Kita lagi membahas tentang kenapa kau kabur. Kau ini bahas dulu, kau bahas dulu. Ya nggak mungkin gue baca semuanya, habis waktuku. Kau baca ini dulu. Dalam Matius 7:18, menurut Yesus tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Kutanya sama kau, waktu dia belum mengaku jadi rasul, pohon baik atau pohon buruk dia? Iya kau kan? Nah, mungkin nggak pohon buruk berbuah baik kata Yesus?
Nggak mungkin. Nah, kenapa Tapi kau apakah terima? itu Hah? Kenapa kau terima dia jadi rasul? Kata Yesus tidak mungkin pohon buruk itu berubah menjadi baik, maksudnya pengajar sesat. Nggak mungkin seorang itu dari narapidana penjahat tiba-tiba dipilih Tuhan untuk mengajarkan ajaran yang benar. Nggak mungkin. Makanya dalam Islam itu para nabi itu Kenapa orang yang nggak terjaga mungkin? dari kecil. Ya Tuhan kau kenapa yang nggak bilang mungkin? kok bukan. Yesus Tuhan sendiri kau yang memilih. Yesus sendiri yang berarti memilih Tuhan kau Paulus. pelin pelan. Berarti Tuhan kau pelin pelan berarti. Ini dia yang bilang sendiri tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Terus dia pilih pohon buruk. Berarti Tuhan kau pelin pelan. Dia yang bilang nih. Baca sampai mungkin bawah dong. Ya kau bacalah sendiri, kok aku pula yang suruh baca, kau yang suruh menjelaskan, aneh kau. Ini Baca Kristen-Kristen bawah. teman-teman. Kok sepotong-potong gitu? Ya kau jelaskan lah, apa yang bisa kau jelaskan? Bisa kau jelaskan sama aku? Kan aku Aneh, bilang Kristen-Kristen. Uni Apa? Rifa bisa lihat nggak buahnya Paulus Bisa setelah aku bertobat? tunjukkan. Sudah aku tunjukkan buahnya Paulus setelah bertobat, merampok, minta dipuji. Merampok apa dia? Merampok tunjangan jemaat lain, terus ngasih ke jemaat lain. Kan dia bilang itu. Orang dia yang bilang, kok kau tanya pula sama aku. Di kitab kau dia yang mengaku merampok. Lucu ini orang-orang ini. Kitab Kristen mana? enggak. Di kitab mana? Tadi ku tunjukkan sama kau tuh, makanya kau catat, jangan kau ketawa. Nih, dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 8, kau baca itu. Terlalu banyak, makanya aku cepat-cepat baca. Terlalu banyak kebiadaban Paulus setelah aku jadi rasul. 2 Korintus Membatalkan berapa? hukum Torah. 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Membatalkan hukum Torah, padahal Yesus tidak membatalkan. Itu kebiadaban paling nyata, itu pembinasa keji itu. Ampun kita sama Kristen-Kristen ini. Makanya aku bilang, kalian kalau mau ngebantah aku, minimal kalian kuasai Bible kalian dulu. Kalau kalian nggak kuasai Bible kalian kayak gini jadinya, habis waktu kita nunjukin kitab kalian. Kalian sibuk lagi belajar di sini, belajar masa belajar instan terus jelasin ke saya? Belajar dulu di rumahmu, baru bantah saya. Saya udah baca kitab kalian bolak-balik. Tentang kelakuan Paulus sudah bahkan ku bikinkan materinya itu, biar cepat ku bikinkan materinya itu. Apa yang nggak ada? Ngaku-ngaku murid Yesus dia. Matius 23 nomor 15. Celakalah kalian ahli Taurat dan orang Farisi yang mengajarkan agama kalian, menyeberangi lautan dan menjelajah daratan dan mentobatkan satu orang menjadi pengikut kalian, dan kalian lebih jahat daripada kalian. Agama mana yang kejahatannya sama persis seperti Paulus? Kristen. Kalau Paulus menyesal Stefanus, Kristen, Katolik, Protestan menyesal orang-orang aku pengikut Yesus. Inkuisisi, perburuan penyihir, kolonialisme. Di judulnya itu kan Paulus tidak mementingkan diri sendiri. Gimana dia mau merampok? Judul itu kan dibuat sama kalian gereja. Nggak mungkin lah kalian bilang Paulus merampok. Aneh kalian ini. Siapa yang buat? Yang buat Yang siapa? mengatakan ini merampok siapa? Dia atau penulis kitab kalian? Tunggu. Mana Judulnya kau kan lebih Paulus percaya? tidak mementingkan Ya mana diri kau lebih sendiri. percaya? Judul yang dibuatkan oleh Bapak Gereja kemudian daripada pernyataan Paulus sendiri, mana yang kau lebih percayai? Gini Kristen kualitasnya. Dia lebih percaya pandangan para interpretasi Bapak Gereja daripada pengakuan Paulus sendiri, guys. Inilah aku bilang, percuma Yesus itu bicara sepanjang di Bible itu. Kenapa? Yang dia percaya itu interpretasi tentang perkataan Yesus dari Bapak Gereja. Dia nggak percaya tuh sama yang tertulis Paulus ngaku perampok. Dia nggak percaya tuh. Dia lebih percaya pandangan gereja. Itu maksudnya merampok sih, tapi merampok rohani, merampok dalam kebaikan. Apalah kalian ini. Makanya aku bilang, kalau kalian mau diskusi sama aku, minimal kalian pahami kitab kalian dulu secara komprehensif. Nggak iya kali Bapak Gereja kalian menuliskan Paulus asli perampok. Uni nggak bisa jelaskan ciri-ciri nabi palsu dalam Al-Quran ya? Kan aku jelaskan tadi. Apakah Apa? telingamu? Setiap orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, nabi palsu. Cuman gitu aja. Oke lah, thank you Uni. Lah, emang agama kami nggak ribet. Agama kalian yang banyak ciri-cirinya aja kalian masih tetap aja mengikuti nabi palsu. Terus kenapa kalian ini loh? Ada apa dengan ini kalian? Ada masalah kayaknya kalian ini. Berobat dulu lah. Kalau kesini itu mau membantah saya itu syaratnya satu, baca Bible-mu dulu. Kalau kau nggak pernah baca kitabmu, habis ke depan saya, dek. Minimal kuasai Bible-mu, jangan kuasai Quran dulu lah. Bible-mu aja kuasai. Karena depan saya ini, ya saya boleh dikatakan ahli daripada ahli, inti daripada inti lah. Bunda Gembala ini, bukan sombong gitu. Faktanya memang kayak gitu. Oton aja nggak tahu isi kitabnya, saya bahkan lebih tahu. Ya, Filsia Septin terakhir nih, tadi Anan terakhir, ini bagian terakhir nih. Agamanya apa? Agamanya apa, dek? Oke, teman-teman, kenapa saya cepat-cepat menjelaskan ke Anan tadi? Karena
Adnan ini bukan orang yang mencari kebenaran, tapi melakukan pembenaran. Sudah berkali-kali blunder, berkali-kali dijelaskan, tapi kenapa tetap seperti itu? Karena dia memang sudah masuk klasifikasi innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka kaum kafir, walaupun dibagi petunjuk atau tidak, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Orientasinya menolak, bukan mencari tahu. Ya, klasifikasinya sudah masuk kafaro. Jadi orang seperti ini walaupun Yesus turun menampar muka, Anan, aku bukan Tuhan, dia tetap tidak akan beriman. Kenapa? Karena sudah doktrin yang dia yakini sudah membunuh akalnya gitu loh. Ciri-cirinya kalian bisa lihat, berkali-kali dia sudah diberikan data, omongannya terbantahkan, tapi dia tetap ngeyel. Dan itu nggak ada lagi kewajiban kita untuk mengajak dia berpikir. Yang diajak berpikir di sini adalah orang-orang yang mungkin saja baru nonton kita selama ini, salah paham tentang Islam. Itu kita prioritaskan ya. Kita nggak lagi prioritaskan orang-orang yang sudah mempertontonkan penolakannya. Biarkan mereka seperti itu aja. Lakum dinukum waliyadin. Ya, seperti itu. Karena percuma kita berucap kepada mereka, kitabnya jadi tolak. Yang bilang si Paulus merampok kitabnya. Kan mereka berani menolak perkataan Yesus, Matius 7:18. Yesus bilang nggak mungkin pohon buruk berbuah baik. Kata mereka, ya mungkin aja, kami terima kok. Itu bukti kalau mereka tuh tidak sama sekali menerima kitab mereka. Gimana mereka mau terima kita? Kitab mereka aja mereka tolak, apalagi kita. Halo Bu Susi. Bu Susi, oh terakhir tadi ya. Udah lah ya Bu ya, kita terakhir ini. Oke teman-teman, tema kita itu adalah materi-materi yang sering dibahas diskusi di dalam dunia dialektika. Kemarin kita bahas tentang Yesus dan Paulus. Ini adalah salah satu dua tokoh yang paling sering dibahas dalam dunia dialektika Islam, Kristen dan Kristen. Tidak sedikit Kristen yang menolak Paulus seperti Pak Dehe dan juga beberapa Kristen lainnya. Artinya menolak Paulus itu bukan karena Islam, tapi karena orang itu mempelajari Bible-nya. Jujur gitu loh. Ya, bukan karena Islam, tapi karena jujur. Yang paling sulit dilakukan di room ini adalah jujur. Ya, sulit. Kenapa sulit bagi mereka jujur? Karena mereka sudah terikat dengan doktrin yang mematikan akal. Baik teman-teman, kita akhiri diskusi kali ini. Insya Allah malam nanti saya kembali lagi di room Unirifa 04 ini, karena room yang lain sudah ke ban ya. Ada Unirifa 21 masih belum di ban, tapi shadow ban. Unirifa beberapa akun Unirifa yang kena ban itu Unirifa 14 ya, kena ban. Terus Unirifa kena ban 2. Yang Unirifa 21 masih eksis. Nanti kita coba Unirifa 208 kayaknya masih eksis tapi kena shadow ban. Kita coba nanti live di sana. Kalau enggak nanti di sini aja. Kita coba siapkan 3 akun itu untuk live stream nanti malam ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bahas tema apa lagi? Kita bahas kitab palsu. Tadi kita bahas kemarin Tuhan palsu, sekarang kita bahas nabi palsu, nanti baru kita bahas kitab palsu. Kita matikan dulu yang di YouTube. Bye-bye semuanya. Bagus ya tampilan kini, bagus ya. Kita bisa lihat ayatnya tuh lebar ya. Ayatnya bisa dilihat panjang ya. Enak nampilin data kayak gini ya. Ya enggak? Kalau nampilin data kayak gini nih bagus banget ya. Jadi kayak gini nih. Jadi kalian bisa baca tuh, ya kan? Muka aku emang setengah nih, tapi kalian bisa lihat baca data tuh kayak gitu tuh. Ya kan? Enak kan? Lihat datanya kayak gini, asik, lebih luas gitu. Ya, terima kasih kepada TikTok yang telah memberikan fasilitas se-epic ini untuk kita berdakwah, walaupun kita sering di-ban, gak apa-apa ya. Menggunakan senjata orang kafir untuk menyerang mereka itu adalah siasah. Kaum kufar membuat aplikasi TikTok untuk menyebarkan menyebarkan video-video mereka, brainwash mereka, dan kita gunakan untuk mengajarkan agama Islam kepada mereka. Donat Green Unitai dikatakan tai sama pemakan tai, nggak apa-apa ya dek tai ya. Bye bye semuanya, assalamualaikum.
Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.